punya kekuatan sakti yang kalau ditusuk senjata tajam masih hidup, kepalanya dipotong pun masih fine-fine aja. Tapi sekalinya deket sama cewek, kekuatannya langsung hilang. Dahulu kala di tanah Jawa, terdapat sebuah perguruan kesatria-kesatria hebat dengan kekuatan yang OP gitu, yang dibimbing oleh orang sakti bernama Ki Ageng Kutu. Prajurit-prajurit kuat itu disebut sebagai warok. Sebelumnya, Ki Ageng Kutu ini tuh sebenarnya sohib atau orang terdekat dari seorang raja Majapahit bernama Prabu Brawijaya. Cuman katanya Prabu Brawijaya itu terlalu bucin sama permaisurinya dan sering banget dihasut sehingga membuat banyak efek buruk ke kerajaan Majapahit saat itu. Yang membuat Ki Ageng Kutunya minggat dari Majapahit bersama dengan para pengikutnya yang akhirnya jadi warok. Sesuai dengan request dari teman kita kemarin, gue jadi pengen buat warok versi style yang gue punya. Basically warok tuh diceritain sebagai sosok bawahan atau prajurit yang punya watak keras dan tegas. Mereka juga sering dikenal sebagai sosok yang suka mabok dan bisa dibilang preman di zaman itu. Jadi di sini gue coba buat perawakannya tuh kayak gahar dan sangar gitu loh. Kalau dia nggak pakai baju kayak terlalu biasa aja sih. Jadi gue coba tambahin dia pakai baju tapi dengan kesan fashion yang lebih bad boy. Gue juga nambahin beberapa tato tambahan yang melambangkan simbolisasi dari ekor burung merak di beberapa bagian. Karena fun fact-nya adalah burung merak menjadi sebuah simbolisasi dari permaisurinya Prabu Brawijaya yang dimana dinilai sebagai representasi dari kelemahan. Dan ya, mereka percaya perempuan adalah hal yang membuat ilmu kebal mereka jadi melemah gitu. Karena mereka gak boleh dekat sama cewek, akhirnya mereka dekatnya sama cowok. Dan gak cuma itu bro, jadi mereka tuh punya cowok-cowok simpenan juga anjir, yang umurnya 8-15 tahun. Bocil anjir. Nah, cowok-cowok ini disebut sebagai gemblakan. Yang lebih parah lagi, turns out ternyata buat para cowok-cowok gemblakan ini, itu tuh merupakan sebuah kebanggaan gitu kalau mereka dimiliki oleh para warok. Dan gak jarang beberapa di antara mereka juga digaji gitu. Tapi sering berjalannya waktu, praktek gemblakan ini tuh udah mulai dirasa absurd gitu sama masyarakat. Terus at the end, tugas gemblakan sebagai pengiring para warok udah digantiin sosoknya dengan cewek atau sekarang disebutnya sebagai jatil. Sebenarnya walaupun terlihat sangat gahar, beberapa sumber juga mengatakan warok ternyata juga punya sisi yang lembut dan sering melindungi orang-orang yang mereka sayang. Jadi menurut gua makna dari bulu burung merak ini tetap merepresentasikan sisi lembut dari waroknya sendiri. Balik lagi ke desainnya. Secara fisik warok juga digambarin sebagai sosok pria yang matang, berperawakan tinggi dan gede gitu. Punya kumis dan jenggotnya yang panjang sampai dadanya katanya. Mereka juga punya bulu dada sebenarnya. Cuman ya gue gak gambar karena takut terlalu rame aja bro. And of course gue tambahin dekorasi hiasan kepala singa yang mewakili unsur Reok Ponorogo. Karena warok dan Reok Ponorogo gak bisa dipisahin. Dan gue juga sering lihat tali gede yang dikenain warok ini. Di pentasnya sendiri gue ngelihat gerakannya tuh seakan-akan tali ini tuh merupakan sebuah senjata untuk warok gunakan saat bertarung. Kayaknya bakal epic kalau gue jadiin senjata beneran gitu. Yang dimana bentuk senjatanya terinspirasi dari motif batik Gajah Oling dari Banyuwangi. Dan kira-kira hasilnya kayak gini. Ini dia warok Ponorogo. Kira-kira kedepannya gue gambar apa lagi? Tulis jawaban kalian di kolom komen. Dan sampai jumpa di konsep vlog kedepannya.